Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kesha Syafa, NPM 2302102401004, angkatan 2024 dari Ilmu Kelautan kelas B. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil pekerjaan saya tentang ujian tengah praktikum survei kelautan. Sebelumnya, pada pemaparan ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai perencanaan layout survei batimetri di wilayah kajian yang saya pilih. Pembuatan layout survei ini bertujuan untuk merancang jalur dan titik pengambilan data sebelum survei dilakukan nanti di lapangan. Sehingga kurang lebih layout ini berfungsi sebagai panduan utama agar nanti pelaksanaan survei bisa menjadi lebih efisien dan menghasilkan data yang akurat. Untuk lokasi kajian sendiri, saya mengambil perairan Selat Bali dengan koordinat 216886.9101897.1. Selat Bali berada di perairan yang memisahkan Pulau Jawa dan juga Pulau Bali dengan karakteristik arus yang cukup kuat dan variasi kedalaman yang beragam. Lokasi survei berada pada sistem koordinat UTM zona 50S dengan luas area sekitar 21 hektar yang saya ambil yang difokuskan dekat dengan perairan dangkal di dekat pantai. Berikut merupakan peta lajur batimetri. Saya mengambil skala 1:500 untuk peta utamanya. Untuk datum berpatokan pada WGS 84 dan proyeksi Universal Transfer Mercator Zona 50S. Sistem grid-nya sendiri adalah sistem grid UTM. Berikut terdapat legenda eh, yang garis kuning merupakan boundaries, garis merah jambu merupakan mainline, dan garis coklat merupakan crossline. Pada peta ini eh, terlihat ditampilkan jalur survei batimetri yang terdiri dari mainline dan crossline. Untuk mainline itu merupakan jalur utama yang disusun sejajar untuk memperoleh data kedalaman secara merata di seluruh area survei, dan sedangkan crossline itu merupakan jalur silang yang memotong mainline yang berfungsi untuk pengecekan dan validasi data. Pola jalur yang saling tegak lurus ini bertujuan untuk memastikan tidak ada area yang terlewat serta meningkatkan ketelitian data. Dengan layout ini, diharapkan pelaksanaan survei bisa menjadi lebih terarah dan sistematis. Selanjutnya terdapat peta stasiun oceanografi. Stasiunnya sendiri saya mendapatkan 15 stasiun secara total keseluruhan. Persebaran stasiun ini tuh dipastikan merata agar dapat mewakili kondisi perairan di seluruh area yang nantinya akan dilaksanakan survei. Titik stasiun penempatannya juga disesuaikan dengan jalur batimetri tadi, sehingga memudahkan dalam pengambilan data di lapangan. Kemudian, untuk ke-15 stasiun tersebut terdapat masing-masing titik koordinat yang mewakili. Koordinat ini bisa menjadi acuan dalam navigasi saat survei berlangsung, sehingga setiap titik dapat dicapai dengan tepat dan akurat. Selain itu, koordinat ini juga penting dalam proses pengolahan dan analisis data setelah survei selesai. Dengan adanya koordinat yang jelas, tentunya pengambilan data bisa dilakukan secara lebih akurat dan terkontrol. Eh, ini adalah durasi survei batimetri mainline. Untuk jalur utama yang terdapat 15 jalur dengan total panjang sekitar 9.000 meter. Waktu pengambilan pada jalur ini tuh sekitar 1 jam lebih 2 menit. Dengan tambahan waktu transit antar jalur itu sekitar 1 jam 10 menit. Sehingga total yang dibutuhkan nantinya untuk menyelesaikan survei pada mainline adalah sekitar 2 jam 12 menit. Untuk durasi survei batimetrik coastline, jalur silang terdapat 11 jalur dengan total panjang sekitar 4.000 meter. Waktu pengambilan data sekitar 29 menit. Dengan waktu transit masing-masing sekitar 50 menit. Sehingga total durasi survei untuk crossline itu ada sekitar 1 jam 19 menit. Meskipun lebih singkat, jalur ini tetap penting tentunya untuk memastikan kualitas dan konsistensi data dari jalur utama. Secara keseluruhan, perencanaan layout survei ini bertujuan untuk
memastikan cakupan area yang optimal, pelaksanaan yang efisien, serta menghasilkan data batrimetri yang akurat dan dapat divalidasi. Dengan layout yang baik, diharapkan proses survei di lapangan dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata atau penyebutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.